Budi mendapatkan promosi pindah tugas ke sebuah kota daerah istimewa. Karena bekerja di luar kota, ia harus mencari rumah tempat tinggal sementara. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah rumah tua di sebelah selatan kota tersebut. Ia menyewa karena harganya relatif murah dan terjangkau. Seperti pada umumnya rumah tua, ukurannya pun cukup luas untuk Budi dan anak istrinya tempati. Rumah itu terlihat bersih dan memiliki halaman yang luas. Bagian belakang rumah juga ada kebun yang cukup terawat dengan relatif bagus. Si pemilik rumah, Pak Dino, rupanya sangat baik merawat rumah dan pekarangan itu. Ya, semuanya sempurna. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal hatinya. Ketika beberapa tetangga Budi memberitahukan kalau rumah itu sudah tidak ditempati selama 4 tahun. Tapi akhirnya ya sudahlah, Budi tidak mau terlalu memikirkan hal itu karena ia merasa kalau rumah itu baik-baik saja. Selain memang terlihat kalau rumah itu terawat dengan baik. Ia juga bukan termasuk orang yang penakut dan mudah berdaya dan percaya pada hal-hal unik itu saja. Anak dan istri Budi mulai menempati rumah itu dan semuanya sebagaimana yang direncanakan. Mungkin hanya masalah lampu yang memang harus diganti karena redup dan beberapa ada yang mati. Hari ketiga mereka tinggal di sana, tetangga Budi selalu menanyakan pertanyaan yang sama pada ia ataupun istrinya. Bagaimana di sana? Betah? Atau ada hal-hal yang aneh? Kata tetangganya. Walaupun sejujurnya Budi nyaman tinggal di sana, tapi ia juga jadi penasaran dan mulai mencari informasi ke tetangganya yang paling ia akrabi. Emangnya kenapa, Pak? Apa ada sesuatu dengan rumah itu? Akhirnya tetangga itu pun menceritakan bahwa penghuni terakhir rumah itu adalah almarhum kakek Pak Dino yang bernama Mbah Sastro. Saat meninggal, jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian. Ketika ditemukan, kondisinya cukup aneh karena jenazah itu posisinya berdiri tepat di sudut ruangan yang Ari tempati sekarang sebagai kamar utama. Bukan itu saja, konon jasad itu sudah mengenakan kain kafan layaknya jenazah yang sudah siap untuk dikuburkan. Waktu itu ada sedikit kengerian yang muncul di benak Ari ketika mendengarnya. Ia tiba-tiba memikirkan istri dan anaknya, dan Ari pun memutuskan untuk merahasiakan itu kepada keluarganya. Seminggu setelah mereka tinggal di sana dan belum ada gangguan sama sekali. Tapi ada satu hal yang membuat Ari dan istrinya bingung. Kenapa makanan yang mereka simpan di dapur selalu saja berkurang? Mungkin ada tikus, bisa jadi. Ari pun memasang jebakan tikus di dapur, tapi hasilnya nihil. Ia pikir tikus-tikus itu sudah pintar sekarang. Mereka tahu kalau si pemilik rumah memasang jebakan untuk mereka. Sampai akhirnya sang istri menyuruh Budi untuk coba melihat apa yang terjadi. Kalaupun itu tikus, setidaknya mereka tahu di mana lubang keluar masuk mereka. Budi pun mulai begadang dekat dapur dengan posisi lampu ia matikan. Malam pukul 23, namun Budi belum melihat satu tikus pun yang keluar. Rasa kantuk pun mulai menyerangnya dan akhirnya tertidur di dekat dapur. Budi terbangun pada pukul 1 dini hari karena ia dikejutkan oleh suara berdebuk, mirip suara buntalan besar yang jatuh. Ya Allah, apa itu? Akhirnya ia pun mengusap matanya dan bergegas mendekat dapur.
Astagfirullahaladzim. Ari terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ada buntalan putih, lusuh dan kotor tergeletak di dapur. Mukanya hitam, mulutnya lancip, dan itu adalah pocong. Sosok itu bergerak merangkak seperti belatung. Lalu Budi mencium bangkai dan tanah basah. Badan Budi mendadak kaku dan ia hanya bisa menatap sosok pocong yang mirip belatung itu merangkak dan merayap di depannya. Ini ia tahu persis, oknum yang mengambil makanan di dapur setiap malamnya. Sosok pocong itu pun merayap ke meja dan Budi melihat sosok itu menghisap telur di atas meja. Lalu yang paling Budi takutkan pun terjadi. Tiba-tiba sosok pocong itu menengok ke arahnya dan mengucapkan kata-kata yang tidak ia mengerti apa maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Budi pun tak kuasa menahan diri hingga akhirnya ia pingsan dan baru tersadar tepat ketika azan subuh berkumandang. Budi langsung bangun dari pingsannya, sementara istrinya tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan suaminya semalam. Saat istrinya bertanya, ia hanya menjawab, "Oh, cuma tikus, Bu. Tikusnya gede banget." Budi berkata demikian karena ia tidak mau istrinya menjadi panik. Yang ia pikirkan sekarang adalah apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana ia bisa mengusir sosok itu. Keesokan harinya Budi mendatangi rumah Pak Beno, tetangganya yang pernah menceritakan tentang rumah itu. Beliau pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sayang, Pak Beno hanya bisa bercerita tapi tidak bisa memberikan solusi. Konon menurut cerita Pak Beno, sosok itu adalah sosok kakeknya, pemilik rumah yang pernah melakukan pesugihan pocong. Ia menjadi tumbal atas perbuatannya sendiri kala itu. Pocong itu akan selalu berada di sana. Satu-satunya saran Pak Beno adalah Ari harus pindah rumah. Ari bisa saja tinggal di sana, tetapi dengan resiko jika sehari saja Budi tidak menyediakan makanan di dapur, kemungkinan yang akan dihisap adalah keluarganya. Budi benar-benar bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Uangnya sudah menipis dan tidak mungkin kalau tiba-tiba pindah begitu saja. Budi memutuskan untuk tetap tinggal di sana sampai ia gajian dan harus menutupi apa sebenarnya yang terjadi pada keluarganya. Selama aku bisa menyediakan makanan, pasti sosok itu tidak akan mengganggu keluargaku, pikirnya. Lalu Budi bilang ke istrinya supaya menyediakan sedikit makanan untuk tikus-tikus di dapur. "Mah, pisahin makanan itu dan sisanya kita simpan di lemari." Sejak kejadian itu, entah kenapa Budi jadi memelihara sosok pocong tersebut. Budi jadi sering ke dapur saat malam tiba hanya untuk melihat pocong ia pelihara melahap makanan yang telah mereka sediakan. Bukan tanpa alasan tentunya, semenjak Budi memelihara pocong merangkak itu, ada saja rezeki yang datang padanya. Budi tidak pernah kekurangan uang sekarang dan keluarganya semakin hidup bahagia. Tepat setahun setelah mereka memelihara pocong merangkak, istrinya hamil. Tapi Budi tidak menyangka bahwa usia kehamilan istrinya itu hanya sampai 3 bulan. Karena setelah melewati usia kandungan itu, tiba-tiba janin yang ada di perut sang istri mendadak hilang tanpa mengalami keguguran sama sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan Budi yang diam-diam memelihara sosok pocong merangkak?